warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Ketemu lagi dengan Ustazah ya. Nah, bagaimana dengan materi sebelumnya? Apakah sudah selesai disimak Ananda? Nah, kalau sudah, kita lanjutkan dengan materi selanjutnya ya. Pada pembahasan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan minggu lalu mengenai tuas. Nah, kita sekarang akan memasuki pembahasan tentang pesawat sederhana yang kedua, yaitu tentang bidang miring ya, Ananda. Mari kita langsung simak pembahasannya ya Ananda. Nah, bidang miring ini adalah pesawat sederhana yang bertujuan memudahkan pekerjaan manusia pada lintasan miring. Nah, saya kasih contoh misalnya ya. Nih, misalkan nih, apabila kita memanfaatkan bidang miring untuk memindahkan benda ini, tentu akan terasa lebih ringan ya Ananda. Nah, berarti di sini kita akan memberikan gaya F pada bidang miring ini. Nah, ini kita pindahkan benda ini ke atas, tentu dia akan lebih terasa lebih ringan kan Ananda. Nah, makanya di sini bidang miring ini bertujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Nah, pokoknya Ananda, apabila lintasannya miring, berarti di sini dia tergolong ke dalam bidang miring. Nah, apalagi contohnya selain ini? Nah, berarti selain memindahkan barang, contoh bidang miring, atau saja tadi yang lintasannya miring. Nah, apalagi jalan di pegunungan, miring kan? Kemudian apalagi Ananda? Yang dia miring, pisau Ustazah. Nah, mungkin waktu SD dulu Ananda pernah membahas kalau pisau itu adalah contoh dari bidang miring. Nah, kan Ananda ketahui kalau pisau itu ujungnya dari dia besar, nanti ujungnya diruncing kecil. Jadi kalau ujungnya dari besar kemudian jadi kecil, kan berarti dia memiring berarti dia. Nah, berarti dia tergolong ke dalam bidang miring. Nah, apalagi nih kayak pena Ustazah. Ini kan besar, jadi runcing ujungnya. Berarti pena ini juga bidang miring. Nah, apalagi paku. Nah, ini ya, ini contoh dari bidang miring. Nah, karena dia termasuk jenis pesawat sederhana juga, berarti kita dapat menghitung berapa keuntungan mekanis dari bidang miring ini. Nah, untuk menghitung keuntungan mekanis dari bidang miring, kita akan menggunakan rumus KM sama dengan W per F sama dengan S per H. Nah, apalagi ini Ustazah, kok simbolnya baru lagi? Nah, kalau KM ini sudah pernah kita bahas pada pertemuan yang dituas kemarin ya. KM ini adalah keuntungan mekanis. Nah, kalau W ini juga udah ada. Kalau W ini adalah beban. Nah, beban ini satuannya Newton. Kemudian F, force, gaya. Gaya satuannya juga Newton. Nah, ini yang disebut dengan S. Ini S, ini H. Nah, kalau di sini kita lihat nih, yang S ini adalah ini S. Berarti S ini adalah sisi miring pada bidang miring. Nah, berarti S adalah panjang bidang miring. Panjang bidang miring. Karena dia panjang, otomatis satuannya adalah sentimeter atau meter. Kemudian H, height, berarti ketinggian dari bidang miring. Ketinggian satuannya adalah senti atau meter. Nah, bagaimana sih penerapan rumus ini?
Yuk kita simak dalam contoh soal. Nah, di sini Ustazah sudah menyediakan 2 buah contoh soal untuk Ananda. Nah, kita bahas dulu contoh soal yang pertama ya. Nah, pada contoh soal yang pertama, nah di sini perhatikan gambar bidang miring berikut ini. Nih, sudah menggambarkan sebuah bidang miring untuk Ananda semua. Nah, di sini katanya nih yang diketahui sebuah balok yang beratnya nih, balok ini beratnya 150 Newton, berarti W sama dengan 150 Newton. Ditarik dengan gaya F. Nah, tapi kita belum tahu berapa besar gaya F ini. Nah, pada gambar diketahui nih alas bidang miringnya ini 4 meter, kemudian tinggi bidang miringnya 3 meter. Yang belum diketahui apa? Sisi bidang miring juga belum diketahui, panjang bidang miringnya. Nah, berarti di sini yang baru diketahui baru beratnya saja 150 Newton. Yang ditanya apa? Berapakah gaya F? Nah, F, berapakah gaya F pada di sini? Di sini diketahui ya, hanya udah dari ketahui nih 3 meter. Kemudian alas bidang miring ini 4 meter. Nah, jawabnya kita menggunakan rumus W per F sama dengan S per H. Nah, W-nya sudah ada, F-nya yang mau kita cari, S-nya belum ada, H-nya sudah ada. Nah, karena F ini akan kita cari, berarti kita harus perlu dulu ketahui berapa sih sisi miring ini. Nah, kalau kita lihat lagi pada gambar, sisi miring ini karena dia bidang miring, berarti dia merupakan sebuah segitiga siku-siku. Kalau kita mencari segitiga siku-siku, ini kan kita mencari sisi miring pada segitiga siku-siku. Ingat lagi pelajaran matematika ya, Nanda ya. Nah, pada bidang miring ini kan merupakan segitiga siku-siku nih, siku-sikunya berada di sini. Nah, karena dia berupa segitiga siku-siku, berarti kita bisa menghitung panjang bidang miring dengan menggunakan rumus segitiga siku-siku. Nah, pada segitiga siku-siku, untuk menghitung panjang bidang miring ini dicari dengan rumus akar dari 3 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat. Di sini 3 kuadrat sama dengan 9, kemudian 4 kuadrat sama dengan 16. Nah, 9 ditambah 16 sama dengan akar dari 25. Berapa akar dari 25, Ananda? Ya benar, akar dari 25 adalah 5 meter. Nah, jadi panjang bidang miringnya adalah 5 meter. Nah, karena kita ada ketahui nilai S-nya 5 meter, kita masukkan ke dalam soal kita. Nah, W kita di sini 150 Newton per F. F ini yang akan dicari. S kita 5 meter. Kemudian ketinggiannya 3 meter. Nah, ini semeter sama meter bisa kita coret. Kemudian kita lakukan perkalian silang seperti biasa ya. Nah, ini 150 dikali 3, hasilnya adalah 450 Newton. Kemudian ini F. F dikali 5, berarti dia 5F. Nah, berarti F saja sama dengan 450 per 5. Dihasilkanlah nilai F ini. 45 bagi 5 hasilnya adalah 90 Newton. Nah, jadi besarnya gaya yang diperlukan untuk menarik beban ini sampai ke atas adalah sebesar 90 Newton. Mudah kan, Ananda? Nah, biar lebih paham, kita masuki contoh soal yang kedua ya. Nah, pada contoh soal yang kedua ini, sebuah drum dengan beban 100 Newton akan dinaikkan ke dalam bak truk. Nah, berarti di sini kita buat dulu. Bebannya 100 Newton akan dinaikkan ke dalam bak truk dengan gaya. Berarti F sama dengan 50 Newton. Nah, yang ditanya pada soal ini adalah berapakah besarnya keuntungan mekanik? Berarti nilai KM ya, Ananda. Nah, kita hitung ya berapa nilai KM. Di sini KM dirumuskan dengan W per F sama dengan S per H. Nah, sementara di soal kita yang diketahui nilainya cuman nilai W dengan nilai F. Sementara untuk nilai S dengan H tidak diketahui. Karena nilai ini tidak diketahui, otomatis kita akan gunakan rumus yang ini saja, Ananda. Nah, kita ambil. Berarti KM sama dengan W per F. Nah, berapa nilai W sini? 100. Nilai F-nya 50. 100 bagi 50, 2. Nah, berarti di sini nilai KM-nya sebesar 2. Mengerti, Ananda?
Mudah sekali kan contoh soal tentang bidang miring ini? Nah, kalau Ananda sudah mengerti, silahkan Ananda kerjakan latihan yang telah Ustazah sediakan untuk Ananda ya. Selamat mengerjakan ya Ananda. Kalau ada yang kurang paham, silahkan Ananda putar kembali penjelasan pada video ini nanti ya. Selamat mengerjakan ya Ananda. Nah, sampai ketemu lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.